Dahulu, aku memiliki keluarga bahagia dan suamiku sangat baik. Kami membuka restoran keluarga yang cukup berhasil. Teman dan kerabat kami mengagumi kami. Namun entah bagaimana, aku merasakan kekosongan di hatiku. Setiap hari terasa sama persis dengan hari sebelumnya. Sepertinya hidup ini tidak bermakna. Tetapi aku tidak tahu bagaimana cara hidup yang benar. Pada akhir tahun 2010, aku mengalami persalinan yang sulit dan pendarahan. Dokter mengatakan aku dalam kondisi kritis. Ibuku sangat ketakutan. Kemudian dia berbisik di telingaku. Berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku segera memanggil Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam hatiku agar Dia menyelamatkanku. Tak lama kemudian, pendarahannya berhenti. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberiku kesempatan kedua, dan dalam hati aku bersyukur kepadanya. Sejak itu, aku membaca firman Tuhan setiap hari, dan selalu mengikuti pertemuan dan persekutuan. Seiring waktu, aku belajar bahwa Tuhan menciptakan manusia, dan semua milik manusia berasal dari Tuhan. Kita harus memiliki iman, dan melakukan tugas makhluk ciptaan untuk menemukan makna dalam hidup. Aku mengambil tugas mengabarkan Injil, dan setiap hari terasa sangat memuaskan. Keluargaku tidak menerima Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi mereka tidak menentang imanku. Kapan mereka mulai menghalangimu menerapkan imanmu? Pada akhir tahun 2012, Partai Komunis mulai menindas dan menangkap jemaat Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengarang berbagai kabar bohong untuk memfitnah gereja. Banyak stasiun radio dan televisi yang menyebarkan kebohongan ini. Mulai saat itu, suamiku selalu cemberut setiap kali aku pulang dari pertemuan. Suatu hari, aku pergi ke restoran setelah pertemuan dan melihat wajahnya cemberut. Begitu melihatku, dia merenggutku dan menyeretku ke depan TV. Dan berkata, "Lihatlah Tuhan yang kau percaya ini." Aku melihat bahwa mereka sedang menyiarkan fitnah dan kabar bohong dari Partai Komunis tentang Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, yang tak berdasar dan memutarbalikkan kebenaran. Aku menjadi sangat marah, lalu berkata kepadanya, "Berita itu penuh dengan kebohongan yang dibuat oleh PKT. Mereka membenci Tuhan dan menentang Dia, dan telah menganiaya kepercayaan beragama sejak berkuasa. Perkataan mereka tentang gereja tak bisa dipercaya." Benar. Kita telah melihat banyak hal setelah berbisnis selama ini. Jadi kita sudah tahu seperti apa pemerintahan dan PKT ini. Partai Komunis merekayasa berbagai kasus palsu dan memalsukan laporan. Tak perlu menyinggung revolusi kebudayaan, tetapi bertahun-tahun yang lalu ada insiden lapangan Tiananmen, penindasan terhadap protes orang Tibet. Mereka memulai dengan mengarang kebohongan untuk membuat suatu kelompok terlihat buruk. Kemudian datanglah tindakan keras. Sama halnya dengan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini taktik PKT yang lazim untuk memberantas perbedaan pendapat. Saudara-saudari telah mengadakan pertemuan di rumah kita saat kau berada di sana. Kau tahu kami hanya membaca firman, mempersekutukan kebenaran dan menyanyikan himne. Apakah itu seperti yang dikatakan PKT? Kalau begitu, bagaimana tanggapan keluargamu? Mereka terlalu larut dalam kebohongan dari Partai Komunis. Jadi mereka tak peduli dengan perkataanku. Mereka terus mencaci makiku, mengatakan aku seharusnya tidak bersikeras percaya dan menuruti saja perintah pemerintah. Jika terus pergi ke pertemuan, suamiku akan menghancurkan skuterku agar aku tak bisa ke sana. Dia juga ingin mengurungku di rumah. Pada awalnya, itu tidak terlalu menggangguku. Kupikir mereka hanya terbawa oleh kebohongan itu untuk sesaat dan marah karena mengkhawatirkan diriku bahwa semuanya akan berakhir dalam beberapa hari. Namun segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Banyak kebohongan yang disiarkan di TV dan internet yang menyerang dan mencemarkan nama baik Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ada banyak laporan tentang orang percaya yang ditangkap. Keluargaku makin menekanku
Ketika mereka melihat hal ini, berusaha membuatku melepaskan imanku, suamiku merobek buku firman Tuhan milikku dan merusak pemutar MP3-ku. Dia memberitahukan kebohongan Partai Komunis kepada tetangga kami agar aku tak bisa membagikan Injil. Mereka mempercayai kebohongan itu dan memperlakukanku seperti penderita kusta. Perilaku suamiku sungguh mengejutkanku. Dia selalu begitu baik kepadaku. Bagaimana dia bisa banyak berubah? Setelah lama menikah, bagaimana dia bisa tidak memiliki pengertian? Waktu terus berjalan dan dia selalu menekanku. Bahkan menyalahkan imanku atas setiap hal yang salah di rumahku. Ketika bisnis menurun, dia menyalahkan imanku dan melarangku masuk ke restoran. Katanya aku akan bawa sial. Orang tuanya mencaci maki diriku dan selalu marah sambil membanting barang-barang di rumah. Mereka melarangku keluar, dan saat aku melangkah keluar rumah, mereka memanggilku, menanyakan keberadaanku sebelumnya dan dengan siapa. Selama waktu itu, aku berada di bawah pengawasan mereka. Aku tak bisa membaca firman Tuhan atau menghubungi saudara-saudari. Aku tak memiliki kebebasan pribadi. Ini sungguh membuatku menderita. Dan aku heran, mengapa memiliki iman begitu sulit dan penuh perjuangan. Dan kapan aku tidak harus hidup seperti itu lagi. Terkadang kupikir, aku bisa saja berhenti pergi ke pertemuan dan melakukan tugasku. Tetapi aku merasa itu tak akan sejalan dengan kehendak Tuhan. Dalam penderitaan, aku segera berdoa dan memohon agar Tuhan membimbingku. Aku teringat dengan satu bagian firman Tuhan. Sekarang ini, banyak orang tak memiliki pengetahuan itu. Mereka percaya penderitaan tak ada nilainya. Dunia mengusir mereka, rumah tangga bermasalah, tidak menyenangkan Tuhan, dan masa depan suram. Beberapa sangat menderita, sehingga berpikir tentang kematian. Ini bukanlah kasih sejati kepada Tuhan. Orang-orang seperti itu adalah pengecut, tidak memiliki ketekunan, lemah dan tidak berdaya. Pada akhir zaman, kau harus menjadi saksi bagi Tuhan. Sebesar apapun penderitaanmu, kau harus jalani sampai akhir. Dan sampai helaan napasmu yang terakhir, engkau tetap harus setia dan berada dalam pengaturan Tuhan. Hanya inilah yang disebut mengasihi Tuhan. Dan hanya inilah kesaksian yang kuat dan bergema. Amin. Aku sangat tersentuh ketika merenungkan bagian ini. Aku menyadari bukan kehendak Tuhan untuk membuatku menderita, tetapi untuk menyempurnakan imanku melalui kesulitan ini, agar aku punya kesempatan menjadi saksi bagi Tuhan. Aku tidak boleh menyerah kepada iblis karena takut menderita. Aku harus memiliki iman kepada Tuhan dan setia sampai akhir betapapun sulitnya itu, dan menjadi kesaksian yang kuat dan berkumandang. Syukur kepada Tuhan. Aku dengar suamimu berusaha memaksamu melepaskan imanmu. Ya, hari itu, ketika aku pulang dari pertemuan, dia benar-benar memarahiku, berteriak, "Mengapa kau menginjili para tamu restoran? Semua orang membicarakanmu sebagai orang percaya. Teganya kau mempermalukanku. Kau telah melihat perkataan mereka di TV. Jika terus seperti ini, kau akan ditangkap." Aku melihat dia makin marah, jadi aku diam saja dan masuk ke dalam kamarku. Yang kulihat di sana mengejutkanku. Dia telah merobek buku firman Tuhan milikku dan lantai dipenuhi kertas. Ayah mertuaku datang saat itu dan dia berkata, "Kami ingin putra kami menikah agar kehidupannya baik. Keluarga ini akan hancur jika kau ditangkap karena imanmu. Lepaskan imanmu atau segera bercerai." Kemudian dia mulai menghujat. Melihat wajahnya berkerut karena marah, aku tak mampu menahan amarahku dan menyelanya. "Ayah, sejak menikahi putramu, aku memperlakukanmu dengan hormat. Aku tidak pernah marah atau berdebat denganmu. Jika aku telah gagal melakukan tugasku untuk keluarga ini, kau berhak menegurku. Tetapi tidak ada yang salah dengan imanku, dan kau tak boleh menghalangiku atau menghujat Tuhan." Belum selesai aku bicara,
Wajahnya terlihat marah dan dia berteriak. Memangnya kenapa jika aku mengomentari Tuhanmu, aku bisa menanganimu? Dia mulai menarik-narik pakaianku, berusaha menyeretku ke kantor polisi. Tetapi aku berhasil lolos. Melihat betapa bertekadnya diriku dan bahwa aku tak akan mengalah, dia pergi dengan gusar. Tepat setelah itu, terdengar bunyi gebrakan. Ketika aku berbalik, kulihat suamiku menghampiri dan memukulku, membuatku rebah ke lantai. Kepalaku pusing, telingaku berdenging, dan wajahku terasa sakit. Pikiranku benar-benar kosong. Aku tak menyangka dia akan melakukan hal itu. Kami telah hidup bersama hampir 10 tahun dan tidak pernah bertengkar. Tetapi dia memukulku hari itu karena imanku. Melihatnya, aku merasa dia seperti orang asing. Seolah-olah dia kehilangan akal sehat, dia menarikku berdiri, menekan tubuhku ke dinding, dan berkata dengan galak, "Dengar, kita selesaikan masalah ini sekarang juga. Lepaskan keyakinanmu atau kita akan bercerai. Katakan kepadaku, pilih Tuhanmu atau aku? Pilih imanmu atau keluarga ini?" Sambil bicara, dia secara gila-gilaan membenturkan tubuhku ke dinding. Melihat wajah yang kukenal dengan baik, berubah menjadi sangat jahat. Aku menjawab dengan tenang. Aku memilih imanku. Dengan marah, dia menyeretku ke tempat tidur dan mencekik leherku dengan kedua tangannya. Aku tak bisa bernapas dan ingin melepaskan diri, tetapi dia terlalu kuat. Tidak mungkin aku bisa melawannya. Saat berjuang untuk bernapas, aku menjadi sangat takut dan berpikir, hari ini mungkin aku akan mati. Saat itu, putraku yang berusia 3 tahun terbangun. Dia berdiri dan memanggil, "Ibu, ibu." Melihat suamiku mencekikku, dia mulai memukul dan mendorongnya, kemudian berusaha menyelinap ke dalam pelukanku. Melihat ini, suamiku melepaskanku dan berkata dengan kejam, "Jika bukan karena putra kita, kau pasti sudah mati." Dia pergi, dan aku mengingat kembali apa yang terjadi. Itu sangat menakutkan. Imanku mengganggu kepentingannya, jadi secara mengejutkan, dia sudah siap mencekikku sampai mati. Bukankah itu sangat jahat? Makin dia memukulku, makin aku melihat orang seperti apa dia, dan makin aku ingin mengikuti Tuhan. Amin. Amin. Keesokan harinya, ibu mertuaku menemuiku dan berkata saat dia masuk, "Bisakah kau berhenti percaya kepada Tuhan? Memiliki iman memang hal baik. Tetapi itu berarti PKT akan menangkapmu dan melakukan hal buruk terhadapmu. Bagaimana menurutmu?" Aku berkata, "Bu, kau tahu betapa sulitnya persalinanku. Dokter mengatakan kondisiku kritis. Tuhan yang Maha Kuasalah yang menyelamatkanku dan putraku. Mengapa aku mempertahankan imanku sekalipun aku ditangkap? Karena Tuhan yang Maha Kuasa adalah satu-satunya Tuhan yang benar pencipta segalanya, juru selamat yang datang kembali untuk menyelamatkan manusia. Bencana bertambah besar, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia. Aku berjalan dengan Tuhan. Jika aku ditangkap dan menderita, itu hanyalah sementara. Itu lebih baik daripada ke neraka bersama iblis." Dia menjawab, "Aku mengerti apa yang kau katakan. Tetapi sebagai wanita, kau harus merawat putramu dan memikirkan suamimu. Putramu masih kecil. Apa kau tega mengabaikan dia?" Mendengar dia mengatakan ini, aku ingin menangis. Kupikir apakah aku mengabaikannya? Yang salah adalah Partai Komunis yang menganiaya orang percaya. Juga putramu yang mempercayai kebohongan PKT bersikeras bercerai dan menghancurkan keluarga ini. Bagaimana kau bisa mempersalahkan imanku? Namun, melihat dia dengan rambut putihnya dan ekspresi sedihnya, dan memikirkan putraku yang masih balita diambil dari ibunya, aku merasa makin sedih. Aku pun mulai sedikit melemah. Bagaimana kau bisa keluar dari keadaan itu? Pada saat itu,
Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hati aku berseru kepada Tuhan memohon bimbingannya. Satu firman-Nya terlintas di benakku. Dalam setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam diri manusia, dari luar pekerjaan itu terlihat seperti interaksi antara manusia, seolah-olah lahir karena pengaturan atau campur tangan manusia. Akan tetapi, di balik layar, semuanya adalah pertaruhan antara iblis dan Tuhan, menuntut orang menjadi kesaksian bagi Tuhan. Contohnya ketika Ayub diuji, iblis bertaruh dengan Tuhan di balik layar. Yang terjadi pada Ayub adalah perbuatan dan campur tangan manusia. Di balik setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam dirimu adalah pertaruhan antara iblis dengan Tuhan. Di balik semua itu ada peperangan. Ketika Tuhan dan iblis berperang di alam roh, bagaimana engkau memuaskan Tuhan dan menjadi kesaksian baginya? Engkau harus tahu, segala sesuatu yang terjadi kepadamu adalah sebuah ujian besar. Dan saat ketika Tuhan membutuhkanmu untuk menjadi kesaksian, aku merenungkan firman Tuhan dan memahami bahwa di luarnya semua yang terjadi tampak seperti orang-oranglah yang menghalangiku. Padahal tipu daya iblis ada di balik semua itu. Iblis memakai keluargaku untuk menghalangiku, menggunakan perasaanku terhadap putra dan keluargaku untuk mengancamku, mencoba membuatku mengkhianati Tuhan dan kehilangan kesempatan diselamatkan. Aku tak boleh jatuh ke dalam tipu daya iblis. Aku harus memiliki iman, menjadi saksi, dan mempermalukan iblis. Amin. Jadi aku berkata kepada ibu mertuaku, manusia diciptakan Tuhan, jadi kita harus beriman dan menyembah Dia. Selain itu, hidupku dianugerahkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, aku akan mengikuti Tuhan sampai akhir. Jangan membujukku meninggalkan Tuhan. Dia menggelengkan kepalanya, lalu pergi. Malam itu, suamiku mendapati aku masih membaca firman Tuhan dan menjadi sangat marah. Dia berkata, "Kau masih berani melakukan ini? Tidakkah kau tahu, ini akan membuatmu dijebloskan ke penjara? Apa kau tidak peduli dengan nyawamu? Tak masalah jika kau tak peduli, tapi jangan libatkan aku dan putra kita. Jika aku tahu kau akan menjadi orang percaya, aku pasti tak akan menikahimu." Lalu dia mendorongku keluar dari pintu depan dan berkata penuh kebencian, "Jika kau bersikeras percaya, kau tidak lagi diterima di rumahku." Kemudian dia membanting pintu dan menguncinya. Melihat suamiku begitu tidak berperasaan dan mendengar putraku memanggilku dengan sedih, hatiku nyaris hancur. Saat itu sudah lewat pukul 2 pagi dan aku tidak punya uang. Aku bertanya-tanya, bagaimana jika saat itu aku meninggalkan rumah dan anakku untuk selamanya? Aku tidak tahu harus berbuat apa dan merasa sangat sedih ketika memikirkannya. Aku ingat aku masih membawa ponselku, jadi aku menelepon ibuku. Saat aku mendengar suaranya, air mata mengalir deras di wajahku, dan rasa sakit dan keluhan yang telah kutahan begitu lama semuanya muncul. Sambil menahan tangisannya, dia berkata, "Sayang, jangan khawatir. Dia tak akan membawamu sejauh ini lalu meninggalkanmu. Percaya saja dan bersandarlah kepadanya." Dengan ibuku menghibur dan membesarkan hatiku, menyuruhku untuk percaya kepada Tuhan, aku merasa imanku kembali bangkit. Keesokan harinya, kedinginan dan lapar, aku sedang berkeliaran tanpa tujuan. Dan secara kebetulan, aku bertemu seorang saudari. Dia membawaku ke rumahnya dan membacakan beberapa bagian firman Tuhan untuk membantuku memahami apa yang sedang kualami. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, "Di tengah masyarakat yang gelap seperti ini, di mana iblis begitu kejam dan tidak manusiawi, bagaimana mungkin Raja Iblis yang menghabisi orang-orang tanpa mengedipkan matanya, menoleransi keberadaan Tuhan yang penuh kasih
baik, dan juga kudus? Bagaimana mungkin ia akan menghargai dan menyambut kedatangan Tuhan dengan gembira? Para antek ini, mereka membalas kebaikan dengan kebencian. Mereka sudah lama menghina Tuhan. Mereka menyiksa Tuhan. Mereka luar biasa buasnya. Mereka sama sekali tidak menghargai Tuhan. Mereka merampas dan merampok. Mereka sudah sama sekali kehilangan hati nurani. Mereka sepenuhnya mengabaikan hati nuraninya, dan mereka menggoda orang tidak bersalah agar kehilangan akal sehatnya. Nenek moyang, pemimpin yang dikasihi, mereka semuanya menentang Tuhan. Tindakan ikut campur mereka membuat segala sesuatu di kolong langit ini menjadi gelap dan kacau. Kebebasan beragama, hak dan kepentingan yang sah bagi warga negara, semua itu hanya tipu muslihat untuk menutupi dosa. Mengapa bersusah payah merintangi pekerjaan Tuhan? Mengapa menggunakan segala macam tipu muslihat untuk menipu umat Tuhan? Di manakah kebebasan sejati serta hak dan kepentingan yang sah? Di manakah keadilan? Di manakah penghiburan? Di manakah kehangatan? Mengapa menggunakan rencana licik untuk menipu umat Tuhan? Mengapa menggunakan kekerasan untuk menekan kedatangan Tuhan? Mengapa tidak membiarkan Tuhan melangkah bebas di bumi yang Dia ciptakan? Mengapa memburu Tuhan sampai Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya? Tuhan akan membangkitkan orang-orang ini yang terbebani dengan penderitaan untuk membangunkan mereka sampai mereka benar-benar terbangun dan membuat mereka berjalan keluar dari kabut dan menolak si naga merah yang sangat besar. Mereka akan terbangun dari mimpi mereka, mengenali hakikat si naga merah yang sangat besar, menjadi mampu memberikan segenap hati mereka kepada Tuhan, bangkit dari tekanan kekuatan kegelapan, berdiri di belahan timur dunia, dan menjadi bukti kemenangan Tuhan. Hanya dengan cara inilah Tuhan akan mendapatkan kemuliaan. Amin. Firman Tuhan membantuku memahami. Tuhan menjadi daging dan datang pada akhir zaman, bekerja dan mengungkapkan kebenaran untuk mentahirkan dan menyelamatkan manusia. Partai Komunis takut semua orang akan mengikuti Tuhan, kemudian diselamatkan olehnya dan akan bebas dari kendali PKT. Itulah sebabnya mereka menangkap orang percaya dan membuat berbagai kebohongan untuk memfitnah gereja Tuhan yang Maha Kuasa, menipu dan menghasut orang, membuat mereka menyangkal dan menentang Tuhan bersama mereka. Itu menjijikkan. Keluargaku hanya memperlakukanku seperti itu karena telah ditipu Partai Komunis. PKT menggunakan semua kebohongan ini untuk menipu orang, sehingga semua orang akan menentang Tuhan bersama mereka dan berakhir dihukum di neraka. Itu adalah tipu muslihat iblis. Pada saat itu menjadi jelas bagiku, Partai Komunis hanyalah sekumpulan setan yang menentang Tuhan, mencelakai manusia dan menelan mereka. Aku tak boleh termakan tipu daya mereka. Apapun yang keluargaku lakukan padaku, aku tak boleh mengkhianati Tuhan. Aku harus terus mengikuti Dia dan melakukan tugasku. Aku dengar belakangan suamimu membuat keluargamu menekanmu untuk melepaskan imanmu. Dia menghubungi kerabat dan teman dari kampung halamanku. Lalu mereka meneleponku dan secara bergantian menasihatiku. Adikku berkata, "Kau bisa melakukan apapun di usia muda. Mengapa memilih percaya kepada Tuhan? Kau seorang ibu rumah tangga. Jadi memiliki anak dan mengurus keluarga adalah tanggung jawabmu. Untuk apa percaya kepada Tuhan? Jika kau melakukannya, PKT akan menangkap dan memenjarakanmu. Kita hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin bisa melawan mereka?" Tanteku mengambil telepon itu dan berkata,
Apa kau sudah gila? Rumah tangga yang bahagia tidak boleh dihancurkan oleh imanmu. Apa kau tidak peduli dengan keluargamu? Kau sedang bersikap sangat keras kepala. Tanteku yang lain memarahiku. Kau belum lama menikah dan putramu masih kecil. Apa yang akan terjadi padanya jika kau masuk penjara? Ikuti saja nasihatku. Ini demi kebaikanmu sendiri. Kemudian kakak laki-lakiku menambahkan, jika kau bersikeras, dia akan menceraikanmu. Jangan pernah berpikir untuk pulang. Kami akan memutuskan hubungan keluarga. Bahkan nenekku yang berusia 80 tahun berkata sambil menangis di telepon, jangan lakukan ini. Bagaimana jika kau ditangkap? Dengarkan aku. Kami ingin yang terbaik untukmu. Setelah menutup telepon, hatiku merasa sangat sedih. Ada banyak hal yang ingin kukatakan kepada mereka. Kalian berkata itu demi kebaikanku, tetapi apa benar demikian? Jika Tuhan Yang Maha Kuasa tak menyelamatkanku, aku pasti sudah mati. Akankah aku masih di sini sekarang? Siapa sebenarnya yang menghancurkan rumah tangga yang bahagia ini? Siapa yang sebenarnya memisahkan keluarga ini? Partai Komunis, bukan aku. Benar. Partai Komunis menganiaya orang percaya. Tetapi bukannya membenci PKT, mereka malah memihaknya. Berusaha membuatku mengkhianati Tuhan. Bahkan mengancam memutuskan hubungan keluarga. Mereka tak bisa bedakan mana yang benar dan salah. Apakah mereka sungguh inginkan yang terbaik untukku? Keluarga macam apa mereka? Hidupku dianugerahkan oleh Tuhan. Apa salahnya aku lakukan tugasku untuk membalas kasih-Nya? Apa yang salah dengan memiliki iman dan menempuh jalan yang benar? Selama beberapa hari, keluargaku menelepon dan menceramahiku. Aku benar-benar menderita. Jadi aku berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk menjaga hatiku. Akhirnya, aku terus pergi ke pertemuan. Apa keluargamu setuju dengan hal itu? Suamiku memberiku surat cerai yang dia buat sendiri. Dan berkata, jika kau terus memegang imanmu, mari kita bercerai. Kau tak akan diizinkan menemui putra kita setelah itu. Jika kau mau berhenti percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, aku akan bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Aku mengambil surat itu dan membacanya. Aku tak mendapatkan apapun dari aset bisnis dan properti kami. Serta dia akan memiliki hak asuh atas putra kami. Jika aku tak setuju dengan perceraian itu, dia akan melaporkan aku dan ibuku kepada polisi sebagai orang yang percaya. Aku melihat dia telah lama merencanakan semua ini. Diam-diam memindahkan semua yang kami miliki. Jadi ketika kami bercerai, kami tak akan memiliki aset bersama. Melihat perjanjian perceraian di tanganku, aku kembali dilemparkan ke dalam krisis. Jika aku menandatangani surat itu berarti aku meninggalkan rumah itu dan tidak bisa menemui putraku lagi. Dia masih sangat kecil. Aku tak sanggup berpisah dengannya. Aku merasa sangat menderita. Aku memohon kepada Tuhan untuk membimbingku agar bisa berdiri teguh. Kemudian aku teringat firman ini. Sementara menjalani ujian, wajar bagi manusia untuk merasa lemah atau memiliki kenegatifan, atau kurang memiliki kejelasan tentang kehendak Tuhan atau jalan penerapan mereka. Namun dalam hal apapun, engkau harus memiliki iman dalam pekerjaan Tuhan. Dan seperti Ayub, jangan menyangkal Tuhan. Dalam pengalamanmu, pemurnian apapun yang engkau alami melalui firman Tuhan, yang Tuhan kehendaki dari manusia adalah iman dan kasih mereka kepadanya. Yang dia sempurnakan dengan bekerja dengan cara ini adalah iman, kasih, dan aspirasi manusia. Kau harus menderita kesukaran dan menyerahkan dirimu pada kebenaran dan menanggung penghinaan karenanya. Dan untuk memperoleh lebih banyak kebenaran, engkau harus mengalami penderitaan yang lebih besar. Inilah yang harus engkau lakukan. Janganlah membuang kebenaran demi kehidupan keluarga yang damai.
Dan janganlah kehilangan martabat dan integritas hidupmu demi kesenangan sesaat. Engkau harus mengejar segala yang indah dan baik, dan engkau harus mengejar jalan dalam hidup yang lebih bermakna. Amin. Amin. Firman ini menghibur dan menyemangatiku, dan itu memberiku jalan penerapan. Aku menyadari ancaman perceraian suamiku adalah kehendak Tuhan. Aku teringat ketika Ayub sedang diuji. Semua miliknya diambil darinya dan semua anaknya meninggal dalam semalam. Dia duduk di tumpukan abu, tubuhnya penuh bisul. Bahkan istrinya menolaknya. Dan teman-temannya mengejeknya. Namun dalam menghadapi penderitaan ini, dia tetap memuji Tuhan dengan berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh juga yang mengambil. Segala puji bagi nama Yahweh. Hanya itulah iman yang sejati. Adapun aku telah berjanji dengan sungguh-sungguh, dengan tegas berkata kepada Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan mengikutinya sampai akhir. Namun, menghadapi ancaman perceraian, aku terjebak dalam kenegatifan dan kelemahan. Itu bukanlah iman sejati kepada Tuhan. Aku juga teringat, sejak dia mendengar kebohongan dari PKT, dia merobek-robek buku firman Tuhan milikku dan melakukan kekerasan terhadapku. Bahkan hampir membunuhku. Iya. Dia takut dilibatkan karena imanku. Sekarang dia ingin bercerai, tak memberiku uang, dan menjauhkanku dari putraku. Dia akan menyerahkanku kepada polisi jika aku tidak setuju. Suami macam apa itu? Bukankah dia lebih mirip setan? Benar. Aku ingat sesuatu yang Tuhan katakan. Orang percaya dan orang tak percaya sama sekali tak sesuai. Mereka saling bertentangan. Aku melihat suamiku mengancamku dengan perceraian karena dia mendengarkan partai komunis dan membenci Tuhan. Jadi, meskipun kami suami istri, dia mengikut PKT di jalan menuju neraka yang menentang Tuhan. Aku mengikut Tuhan untuk mendapatkan kebenaran dan hidup kekal. Orang percaya dan orang tidak percaya berada di jalan yang berbeda. Aku tak boleh biarkan dia menahanku lagi. Makin dia menindasku, makin aku bertekad mengikut Tuhan, menjadi saksi dan mempermalukan iblis. Kukatakan kepadanya, aku setuju dengan perceraian itu. Syukur kepada Tuhan. Perceraian itu sebenarnya membebaskanmu. Syukur kepada Tuhan. Hingga hari kami pergi ke Biro Urusan Sipil untuk menyelesaikan perceraian, aku sedikit cemas karena tidak memiliki apapun setelahnya. Bagaimana aku bisa bertahan hidup setelah itu? Memikirkan betapa kerasnya aku bekerja demi rumah tangga dan bisnis kami selama ini, hanya untuk berakhir tanpa apapun. Itu benar-benar sulit untuk diterima. Kemudian aku teringat firman Tuhan. Demi aku, apakah kau sanggup tidak mempertimbangkan atau mempersiapkan upaya bertahan hidup di masa depan? Pertanyaan dari Tuhan ini benar-benar membuatku malu. Kesulitan menguji ketulusan. Dan ketika menghadapi kesulitan, aku hanya memikirkan kepentingan pribadiku. Apakah itu iman yang benar kepada Tuhan? Aku sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Aku bertekad menyerahkan diri kepadanya dan berhenti mengkhawatirkan jalan keluarku. Aku bersedia tunduk pada pengaturannya. Setelah menandatangani dokumen, aku bertanya, "Mengapa kau bersikeras bercerai?" Dia berkata, "Sepupuku memberitahuku bahwa pemerintah telah mengeluarkan dokumen rahasia yang mengatakan bahwa orang yang percaya adalah penjahat dan anggota PKT yang didapati memiliki orang percaya di keluarganya akan dikeluarkan. Pegawai negeri akan dipecat, anak mereka tak akan bisa kuliah, pensiun orang tua mereka akan dibatalkan, dan aset keluarga mereka akan disita. Dahulu keluarga penjahat dilibatkan 9 generasi, dan sekarang semua kerabat orang yang percaya turut dilibatkan. Aku harus melepaskanmu untuk melindungi yang lain. Kalau tidak, kakakku akan dikeluarkan dari PKT." Aku sangat marah mendengarnya mengatakan hal itu.
Tuhan telah datang untuk menyelamatkan manusia. Itu hal luar biasa dan berkat bagi umat manusia. Namun, Partai Komunis menentang dan membenci Tuhan. Mereka gunakan segala cara untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan dan menghalalkan segala cara. Mereka adalah sekelompok setan pembunuh berdarah dingin. Aku melihat wajah asli si naga merah yang sangat besar dan tidak lagi tertipu olehnya. Aku memutuskan melakukan tugasku dengan baik untuk membalas kasih Tuhan dan mempermalukan iblis. Setelah itu, aku meninggalkan rumahku dan melanjutkan tugasku mengabarkan Injil. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.